Kali ini dapat servisan pompa air yang tidak bisa nyala. Ini adalah pompa air merek Shimizu. Kita lihat pada bagian bodi-bodinya, ini tabungnya, dan itu untuk mesinnya merek Shimizu otomatis. Terlihat bodinya masih bagus semua ya. Kemungkinan ini kerusakan bukan pada pompanya tapi pada kelistrikannya. Ini otomatis langsung dari tandon. Ini tandonnya ada banyak ya, ternyata tandonnya ya. Ada 3, yang 1 besar, yang 2 kecil-kecil. Ini untuk mensuplai 2 bagian. Yang besar untuk yang rumah dan yang kecil-kecil untuk yang kos-kosan. Yang rusak untuk bagian yang rumah, ini yang besar kita fokus pada otomatis yang tandon yang besar. Ini otomatis pelampung, dan ini yang atas bagian saklarnya. Bagian saklar ini terhubung dengan tali ke bawah ke dalam tandon. Di tandonnya ada 2 pelampung ya, untuk menarik saklarnya, apakah itu sudah penuh, apakah sudah kosong. Oke, kita langsung saja pengecekan pada saklarnya, atau yang sering disebut dengan limit switch atau LS. Kita cek pada sambungan kabelnya terlebih dahulu. Kita cek dengan multitester pada kedua ujung kabelnya, apakah dengan skala ohm saklar ini bisa menyambung atau tidak. Kita pasangkan kedua jarumnya pada kedua ujung kabelnya, kemudian kita tarik tali yang masuk menuju ke dalam tandonnya untuk mengaktifkan saklar ini. Ini sudah saya tarik, sudah ceklek-ceklik, tapi ternyata memang tidak nyambung ya, sehingga pompa tidak bisa bekerja. Dari ujung kedua kabel tidak nyambung, kita cek lagi pada kedua baut konektornya. Barangkali baut konektornya sudah berkarat. Kita coba lagi, ternyata tidak nyambung juga. Baut konektor kita lepas juga dengan menggunakan obeng. Setelah terlepas, nanti kita akan mencobanya dengan multitester lagi. Barangkali hanya bautnya saja yang berkarat. Kedua jarum kita pasangkan pada keduanya. Kita tarik lagi, ternyata memang tidak nyambung. Selanjutnya untuk memperbaikinya, kita akan membongkar saklarnya atau LS-nya dari dudukannya. Nanti kita akan bongkar di bawah ya. Sebelumnya kita akan lepas dulu dari dudukannya. Ini ada 2 baut yang menyatukan LS-nya dengan dudukannya. Kita buka kedua bautnya.
dengan menggunakan tang atau kunci yang kecil. Setelah keduanya terbuka, kita akan mengecek dari saklar atau LS tersebut. Nah, ini dia penampakannya saklar atau LS yang tadi kita lepas. Kita akan coba membongkarnya. Kenapa kok ini tidak bisa menyambung? Di bagian depannya ada kedua baut. Nah, baut inilah yang akan kita lepas, sehingga bisa diketahui di dalamnya kenapa kok tidak bisa menyambung. Kita buka bautnya dengan menggunakan obeng kecil, karena ini bautnya ukurannya kecil. Yang atas sudah dibuka, kemudian yang bawah ya. Terus kita buka dengan hati-hati. Nah, ini dia penampakannya. Ternyata di dalamnya ada sarang semut, teman-teman, sehingga tidak bisa menyambung. Itu ada platina yang menghubungkan kedua kabelnya, tidak bisa menyambung karena terhalang oleh kerumunan semut-semut yang masuk di dalamnya. Kita bersihkan saja dengan menggunakan kuas. Tapi kalau dirasa belum cukup bersih, kita akan membongkar lagi bagian dalamnya lagi, yaitu bagian platinanya. Ada bautnya lagi, kita buka biar tidak lupa. Sebelumnya kita pahami dulu posisinya. Nah, itu platinanya sudah terlepas. Kita bersihkan lagi sampai ke bagian dalamnya. Kita ketok-ketok biar yang di dalam pada keluar. Kita kuas-kuas lagi sampai bersih pokoknya ya. Kemudian pada sisi yang sebelahnya juga kita lepas, biar bersihnya merata. Kita buka lagi baut yang sebelahnya dengan menggunakan obeng kecil. Perhatikan juga posisi dan bentuk platinanya agar tidak terbalik saat pemasangannya. Kemudian bagian platina kita amplas sedikit ya. Kalau tidak ada amplas, kita kerak-kerak saja pakai cutter biar kotoran-kotorannya bisa bersih, sehingga nanti bisa nyambung dengan baik. Kita cukup kerak-kerak aja seperti ini. Yang penting kotorannya bisa hilang.
kita amplas juga sisi yang lainnya yang menghubungkan kedua platinanya dengan cara dikerok-kerok seperti itu. Kalau dirasa sudah cukup, kita akan merakitnya kembali. Kita akan memasangkan seperti tadi. Yang bagian tengah itu ada per, kemudian platina yang bagian tengah, selanjutnya platina yang kanan kiri yang ada bautnya. Kita pasang saja bautnya seperti tadi. Harus hati-hati ya, karena barangnya kecil-kecil. Dan agar posisinya kembali seperti semula. Kalau terbalik bisa jadi tidak bisa nyambung. Yang satu sudah kita pasang, kemudian ke satu sisi yang lainnya juga kita pasang lagi dengan baut yang semula. Kita kencangkan. Kemudian kita coba menekannya. Kalau sudah ceklek-ceklek seperti itu, tandanya sudah seperti semula ya, sudah normal ya. Jangan lupa untuk kenop tengahnya. Nah, ini sambungan kenopnya ya, yang bagian tengah. Setelah itu kita tutup dan kita baut lagi penutupnya dengan baut yang tadi kita lepas. Kalau yang tutup ini baut jun ya. Setelah kita pasang kedua tutupnya, tinggal mencobanya. Kita tes lagi dengan multitester apakah nyambung atau tidak. Kita pasang jarum di kedua ujungnya, di ujung baut yang tadi baut konektor. Kemudian kita tekan, jarum sudah bergerak, itu tandanya saklar sudah normal kembali. Oke, langsung saja kita akan memasangnya seperti semula di atas pada dudukan saklar otomatisnya. Ini saklar yang tadi kita lepas, kita pasangkan lagi. Kemudian kita masukkan kedua mur bautnya. Mur baut untuk pengencang pada dudukannya, yang bautnya panjang menembus ke bodi alasnya. Karena kita memasangnya di bagian atas, kita harus hati-hati jangan sampai bautnya sampai terjatuh ke bawah, nanti bisa bolak-balik lagi.
Kita pasangkan murbautnya, kemudian kita akan kencangkan. Kita akan mengencangkannya sedikit dengan menggunakan tang lancip. Kita kencangkan secukupnya saja, tidak usah terlalu kencang, nanti bodi dudukannya bisa pecah kalau terlalu kencang. Untuk baut dudukan sudah terpasang, kemudian kita akan memasang kabelnya. Untuk kabelnya tadi ada yang sudah berkarat atau sudah menjamur. Sebaiknya kita bersihkan dulu di amplas kalau kita punya amplas, kalau tidak kita bisa kerok-kerok seperti tadi dengan menggunakan cutter. Dikerok-kerok pada kedua ujung kabelnya, karena ini menggunakan kabel tembaga, biasanya sering bergerak ya kalau kabel tembaga. Kita pasangkan pada kedua ujung saklar dengan murbaut yang tadi kita lepas. Kita kencangkan dengan obeng. Kita pasang baut yang satunya lagi. Kita kencangkan lagi dengan obeng juga. Kalau sudah dirasa cukup, kita akan merapikan kabelnya dan akan menutup pada saklar tersebut dengan penutupnya. Sekarang kita tinggal mencobanya saja ya. Kita lihat apakah pompa air yang ada di depan bisa bekerja atau tidak setelah kita memperbaiki otomatis saklarnya, otomatis saklar pelampungnya ya. Nah, ini coba kita nyalakan. Sudah nyala teman-teman, mesinnya sudah nyala dan setrum sudah masuk sampai ke saklarnya. Oke, akhirnya perbaikannya selesai.